Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita tentang Asmaul Husna dengan kitab Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julayil rahimahullah ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala yaitu Ad-Dayyan. Ad-Dayyan. Nama ini tidak datang di dalam Al-Quranul Karim, hanya saja datang di dalam sunnah, yaitu hadis dari Jabir bin Abdullah. Beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Unais. Jabir bin Abdullah beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Unais. Dalam hadis riwayat Hakim dalam Mustadraknya dan Sya'bani menghasankannya dalam sunnah li Abi Asim. Ini hadisnya cukup panjang. Berkata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata, balaghani hadis an rajuli sami'ahu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastaraitu ba'iran summa shaddadtu alaihi rahli. Kata Jabir bin Abdullah, telah sampai kepadaku sebuah hadis dari seorang yang mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Maka aku membeli seekor ba'ir, seekor keledai. Kemudian aku melakukan perjalanan dan aku menempuh perjalanan kepadanya selama 1 bulan. Masya Allah, beliau menempuh untuk satu hadis, menempuh perjalanan satu bulan. Luar biasa semangatnya untuk mengetahui kebenaran, semangatnya dalam menuntut ilmu, menempuh 1 bulan. Kemudian sampai kepada Sam. Kemudian ternyata orang yang beliau tuju itu adalah namanya Abdullah bin Unais. Ya, singkat cerita, ya, sudah bertemu dengan Abdullah bin Unais. Kemudian beliau mengatakan, sebuah hadis telah sampai kepadaku darimu, dan maksudnya engkau telah mendengar langsung dari Rasulullah SAW tentang kisos. Kata Jabir bin Abdullah, fahasyitu an tamuta au amuta qabla an asma'ahu. Saya khawatir, ya, aku mendengar sebuah hadis yang sesungguhnya engkau mendengarnya langsung dari Rasulullah SAW. Aku khawatir engkau mati atau aku yang akan mati, ya, sebelum aku mendengarnya langsung darimu. Orang yang mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Masya Allah, ya, saking semangatnya untuk mencari kebenaran. Nah, kemudian ya Abdullah bin
Unais mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati uratan ghurlan buhman. Manusia itu akan dibangkitkan, dikumpulkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan uratan, telanjang, ghurlan, tidak berhitan. Ya, sesuatu yang terpisah dari kita semuanya akan bersatu lagi. Ya, tubuh ini yang melaksanakan ketaatan, maka tubuh ini pula yang akan merasakan kenikmatan. Sebagaimana tubuh ini yang melakukan kemaksiatan, tubuh ini pula semuanya yang akan merasakan siksaan. Waliyadzubillah. Ya, kita akan dibangkitkan dalam keadaan ghurlan, tidak berhitan. Buhman. Nah, para sahabat bertanya, wa ma buhman, apa itu buhman? Qal, Rasulullah SAW menjawab, laisa ma'au syai'. Buhman artinya enggak ada sesuatu pun bersamanya, enggak bawa apa-apa. Tsumma yunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba. Kemudian mereka diseru dengan sebuah suara yang didengar orang yang jauh sebagaimana didengar oleh orang yang dekat. Dan dia berkata, Anal Malik, Anal Dayyan. Aku adalah Al-Malik, aku adalah sang raja, dan aku adalah Ad-Dayyan yang maha membalas. Ya, inilah ya, hadisnya masih panjang ini. Inilah potongan hadis yang menerangkan bahwa di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Ad-Dayyan. Itu tadi sabda Rasulullah SAW ya, menyebutkan tentang seruan yang menyeru mereka itu dengan mengatakan ini adalah seruan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Anal Malik, Anad Dayyan. Aku adalah sang raja, aku adalah Ad-Dayyan yang maha membalas. Disebut maknanya nanti ada beberapa makna. Yang maha menaklukkan, yang maha menghakimi, dan maha membalas. Nah, itu dalilnya. Kemudian makna pada hak Allah Ta'ala. Apa makna nama Allah Ad-Dayyan? Berkata Ibnu Athir fi asma'ihi ta'ala Ad-Dayyan, ya, tentang nama Allah Ta'ala Ad-Dayyan, kata beliau, qila huwal qahhar. Ya, ada yang berpendapat dia maknanya adalah Al-Qahhar, yang maha menundukkan. Enggak ada seorang pun kecuali tunduk dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hukum syar'i, hukum qadari maupun hukum jazai. Al-Qahhar. Wa qila huwal hakim al-qadi. Ada juga yang berpendapat maknanya adalah al-hakim, yang maha memutuskan. Karena kita akan saling berselisih nanti di sana. Waliyadzubillah. Ya. Akan saling berselisih, akan saling berdebat, berselisih. Dan Allah lah hakimnya, Allah yang akan memutuskannya. Kemudian berkata Al-Khattabi, Ad-Dayyan huwal mujazi. Adapun Al-Khattabi mengatakan Ad-Dayyan artinya Al-Mujazi, yang maha membalas, yang maha membalas. Jadi mana Ad-Dayyan yang pertama adalah Al-Qahhar, yang maha menaklukkan. Kemudian Al-Hakim Al-Qadi, yang maha memutuskan. Kemudian Al-Mujazi, yang maha membalas. Itu mana nama Allah Ad-Dayyan. Kemudian min asaril iman bismi subhanahu Ad-Dayyan, di antara buah keimanan dari mengimani nama Allah Ad-Dayyan, buah manis dari mengimani nama Allah Ad-Dayyan. Buah yang pertama, al-khaufu minallahi subhanahu wa ta'ala,
Ini akan membuahkan dalam hati rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajtinabu ma yushituhu qabla yaumil hisab, yaumil jaza wal fasli wal qada'i, yaumul ladzi qala Allah azza wa jalla anhu wa nadha'ul mawazin al qista li yaumil qiyamah fala yudlamu nafsun syai'a wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Ya, buah yang pertama menanamkan rasa takut kepada Allah azza wa jalla. Kemudian buah yang kedua adalah menyebabkan manusia menjauhi perkara-perkara yang dibenci oleh Allah azza wa jalla sebelum hari hisab. Berusaha menjauhi perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala sebelum hari hisab, hari pembalasan, hari pemutusan, hari di mana Allah azza wa jalla menceritakan tentang hari tersebut dalam surat Al-Anbiya ayat 47. Allah berfirman, wa nadha'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah, dan kami akan tegakkan timbangan pada hari kiamat, fala yudlamu nafsun syai'a, dan setiap jiwa tidak akan didolimi sedikit pun. Timbangan yang sangat adil. Wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha, meskipun seberat biji sawi pasti kami akan mendatangkannya. Bahkan dalam surat Al-Jazalah apa? Sebesar faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebesar dzarrah, suatu yang sangat kecil saja, keburukan maupun kebaikan kita akan melihat akibatnya. Ya. Wa kafa bina hasibin, maka cukuplah kami sebagai penghisab. Pada hari itu, al-yaumul ladzi yahkumullahu azza wa jalla fihi bihukmihi bainan nas wa taqtasu fihi lil madlumi minadh dhalim kama fi qouli subhanahu wa la tahsabanallaha ghafilan amma ya'maludh dhalimin innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhassu fihi al-absar. Ya, pada hari tersebut Allah Ta'ala akan menghukumi di antara manusia, dan Allah akan mengambilkan kisos dari orang yang mendolimi untuk orang yang didolimi. Allah berfirman, wala tahsabanallaha ghafilan amma ya'maludh dhalimun. Jangan sekali-kali engkau menyangka bahwa sesungguhnya Allah itu lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang dolim. Ya, jangan pernah menyangka kalau Allah lalai membiarkan ya apa yang dilakukan oleh orang dolim. Semuanya tercatat. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhassu fihi al-absar. Hanyalah Allah menangguhkan untuk mereka, Allah tangguhkan untuk mereka untuk satu hari di mana pada hari tersebut tashkhassu fihi al-absar, seluruh mata itu terbelalak karena kengerian yang terjadi pada hari tersebut. Juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 30 sampai 31. Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Sesungguhnya engkau mayit. Ini disebut mayit bi'tibari ma sayakun. Ya, dari tinjauan dia akan menjadi mayit. Maka artinya innaka mayyitun, artinya engkau akan mati. Wa innahum mayyitun, dan mereka pun akan mati. Ya. Sama dengan sabda Rasulullah SAW ketika seseorang sakaratul maut, apa yang diperintahkan? Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqilkan yang mau meninggal, yang akan meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah. Bukan mayit kalian, bukan setelah mati, tapi sebelum mati. Karena harapannya apa? Semoga akhir dari ucapan mayit tersebut adalah la ilaha illallah. Sebagaimana hadis riwayat Mu'ad bin Jabal, Rasulullah bersabda,
man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, niscaya dia masuk surga. Itu harapannya, agar supaya akhir ucapannya adalah la ilaha illallah. Ya, bukan setelah mati kemudian ditalkin. Sudah mati nggak bisa ngomong apa-apa. Ya, sesungguhnya kau akan mati dan mereka pun akan mati. Kemudian sesungguhnya kalian nanti pada hari kiamat inda rabbikum tahtasimun, kalian akan saling berselisih di hadapan Rabb kalian, saling berbantah-bantahan, para nabi dengan umatnya. Ya. Ya. Termasuk para nabi dengan umatnya akan berselisih. Umatnya akan, yang kafir akan mengatakan ma ja'ana min nadhir, enggak ada yang pemberi peringatan yang datang kepada kami. Nah, nanti yang akan menjadi saksi adalah umatnya Rasulullah SAW, karena mereka membenarkan seluruh rasul. Mereka membenarkan seluruh rasul, maka umat ini yang akan menjadi saksi atas umat-umat yang lain, atas perseteruan antara rasul-rasul mereka dengan umatnya. Ya, kalian akan saling berselisih. Tatkala turun ayat ini, Zubair bin Awam radhiyallahu an, dia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, atakarraru alaina al-husumah ba'da alladhi kana bainana fid dunya. Apakah perselisihan ini akan terulang lagi nanti di akhirat setelah terjadi di antara kami ketika di dunia? Apakah ini nanti akan diulang ini perselisihan ini di hadapan Allah Ta'ala? Apa jawaban Rasulullah SAW? Naam. Dan Allah nanti akan menjadi hakimnya. Qala, kemudian Zubair bin Awam mengatakan, innal amra idzan syadid. Jika demikian berarti perkaranya itu akan berat. Ya. Makanya menjauhi kedzaliman terhadap hamba, termasuk perkara yang diperselisihkan. Ya, kita tidak berselisih dengan cara yang tidak baik dan cara yang licik, karena nanti kita akan dihadapkan di hadapan Allah Ta'ala, dan Allah yang akan menjadi hakimnya. Akan ada pengadilan di hadapan Allah Ta'ala. Maka menjauhi kedzaliman terhadap hamba ini diantara buah keimanan terhadap nama Allah Ad-Dayyan, yang akan menghukumi hamba-hambanya fima kanu fihi yakhtalifun, dari apa-apa yang mereka perselisihkan ketika di dunia. Nanti Allah yang akan menjadi hakimnya. Wala yastati'u ahadun ay yakhruja an ta'atihi wa hukmihi wa qahrihi, dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk keluar dari ketundukan kepadanya, tidak mampu keluar dari hukum dan penundukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun di pengadilan dunia kita menang, yakinlah di sana ada pengadilan akhirat di mana Allah yang akan menjadi hakimnya, dan pasti adil. Ya. Maka berusahalah untuk berbuat adil, karena meskipun kita menang dengan cara tidak adil, yakin bahwa di sana ada satu hari yang tidak diragukan, satu hari yang tidak diragukan tentang hari tersebut, di mana kita akan dihadapkan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. An Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan qa'ada baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna li mamlukin yukadzibunani wa yakhununani wa ya'sunani wa ashtamuhum wa adribuhum fa kaifa ana minhum. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan sesungguhnya ada seorang laki-laki duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmidzi dalam tafsirnya, ya, dalam tafsir surat Al-Anbiya, disahihkan Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Kata Aisyah, ada seorang laki-laki duduk di hadapan Nabi SAW. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki budak-budak, akan tapi mereka mendustaiku, ya, berbohong kepadaku, dan mereka berkhianat kepadaku, dan mereka bermaksiat kepadaku, tidak taat kepadaku.
dan aku telah mencela mereka dan aku telah memukul mereka. Makanya kemudian aku cela dan aku pukul mereka. Fa kaifa ana minhum? Bagaimana aku dari mereka ini? Apakah aku ada dosa dengan orang mereka ini karena mereka telah mendustaiku, berbohong kepadaku, mengkhianatiku, kemudian mereka telah bermaksiat kepadaku. Kemudian aku cela mereka dan aku pukul mereka. Bagaimana? Apakah aku punya dosa dari mereka? Ya. Apa jawaban Rasulullah SAW? Yuhsabu ma khanuka wa asauka wa kadzabuka wa iqabuka iyyahum fa in kana iqabuka iyyahum biqadri dzunubihim kana kafafan la laka wa la 'alaika wa in kana iqabuka iyyahum duna dzunubihim kana fadlan lak wa in kana iqabuka iyyahum fawqa dzunubihim ya iqtassu lahum minka fadlan. Jawaban Rasulullah SAW, akan dihisab khianat mereka kepadamu, maksiat mereka kepadamu, kedustaan mereka kepadamu, semuanya akan dihisab. Begitu juga hukumanmu kepada mereka itu pun akan dihisab, akan dihitung. Jika hukumanmu kepada mereka itu sekadar dengan dosa mereka, maka itu adalah kafafan, ini impas. La laka wa la 'alaika, ya, tidak ada pahala bagimu dan juga kamu tidak memiliki dosa, impas. Kalau hukumannya sekadar dengan dosa mereka, kesalahan mereka. Tapi jika hukumanmu itu di bawah dosa mereka, ya hukumannya itu di bawahnya, ya, tidak, artinya di sana ada keringanan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika hukumanmu itu di bawah dosa mereka, artinya di sana ada keringanan dari hukuman tersebut. Karena fadlan lak, maka itu adalah keutamaan bagimu. Tapi jika hukumanmu kepada mereka itu di atas dosa mereka, ya, maka akan dimintakan kisos darimu untuk mereka, fadlan, dari karunia tersebut. Artinya, ya, kebaikanmu akan diberikan kepada mereka, karena di sana sudah tidak berguna lagi dirham dan harta. Yang ada adalah kebaikan dan keburukan. Ya. Faqala, ya, kemudian ya, beliau menceritakan lagi, fanahar rajul fajala yabki, kemudian laki-laki tersebut mulailah menangis, bahkan ya sedikit menjerit, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Amma taqra kitab Allah? Tidakkah engkau membaca kitab Allah? Wa wada'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah fala yudlamu nafsun syai'a wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin." Tidakkah engkau membaca firman Allah, ya, kitab Allah? Ya, kami akan meletakkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat, dan, ya, setiap jiwa tidak akan didolimi sedikit pun. Ya. Seandainya ada sebesar biji sawi, seberat biji sawi, pasti akan kami datangkan itu, dan cukuplah kami sebagai penghisab. Kemudian berkata laki-laki tersebut, "Wallahi ma ajidu li wa li haula'i syai'an khairun min mufariqatihim ashhadukum annahum ahrarun kulluhum." Laki-laki berkata, "Demi Allah, aku tidak mendapati yang terbaik bagiku dan bagi mereka, sesuatu yang lebih baik, ya, adalah solusinya untukku dan mereka ini dari melebihi memisahkan mereka, membebaskan mereka." Maka dia mengatakan, "Persaksikanlah oleh kalian, ya, aku bersaksi di hadapan kalian, sesungguhnya mereka itu ahrarun kulluhum, mereka itu bebas semuanya." Nah, kita lihat bagaimana laki-laki tersebut ketika budak-budaknya itu berdusta kepadanya,
mengkhianatinya, bermaksiat kepadanya, dan dia menghukumi budak-budaknya. Dia celak budak-budaknya, dia pukul budak-budaknya. Tapi karena dia beriman bahwa nanti di akhirat ada pengadilan Allah Subhanahu wa taala, dia punya Rabb yang namanya Ad-Dayyan, yang maha menghukumi dengan hukum yang adil dan maha mampu untuk membalas. Dia takut ya. Tadi kata Rasulullah SAW, jika hukumanmu itu sesuai dengan kadar kesalahan mereka, maka kafafan, itu tuntas ya, impas. Kamu nggak dapat pahala juga tidak dapat dosa. Tapi jika hukumanmu itu di bawah kesalahan mereka, artinya di sana ada pemaafan, maka itu adalah fadlan lak, itu adalah keutamaan bagimu. Tapi sebaliknya, jika hukumanmu itu di atas kesalahan mereka, maka Allah akan mintakan kisos nanti pada hari kiamat. Dan ketika itu sangat berat. Apa yang dilakukan orang tadi? Dibebaskan. Untuk apa? Karena takut dia menghadapi Ad-Dayyan, takut menghadapi hari tersebut, dan dia ingin selamat dari kengerian hari tersebut. Apa yang dia lakukan? Bebaskan. Luar biasa. Pertanyaannya, apakah pernah tertanam dalam hati kita ketakutan akan menghadapi Ad-Dayyan? Ya, sementara seringkali kita berbuat tidak adil, dan kita yakin betul, la raib, tidak ada keraguan di dalamnya, akan ada satu hari di mana akan dimintakan kisos ya, dari yang mendolimi untuk orang yang didolimi. Allah akan tunaikan seluruh haknya ya. Kemudian, dan penunaian hak nanti pada hari kiamat, laisa bidinar, bukan dengan dinar, juga tidak dengan dirham. Wa inna bil hasanati was sayyiat, tapi pemenuhan hak ketika itu dengan kebaikan dan keburukan. Kama jaa fil hadisil muflis alladhi rawahu Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu qala atadruna mal muflis, sebagaimana hadis orang yang bangkrut, orang yang muflis, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Rasul bertanya kepada para sahabat, atadrunal muflis, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Rasul bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Faqalu, para sahabat menjawab, al muflis fina mala dirham lahu wala mata. Orang yang muflis di antara kami adalah orang yang nggak punya duit, nggak punya dirham, wala mata, lagi nggak punya harta, muflis dia. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya, memberikan bimbingan kepada para sahabat, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang nanti pada hari kiamat membawa pahala sholat, membawa pahala saum, membawa pahala zakat. Artinya orang ini orang yang melaksanakan ibadah dengan terpenuhi dua syarat, ayakuna lillah wa ayakuna ala sunnah. Dia ikhlas dalam ibadahnya dan dia mengikuti sunnah ya. Luar biasa ya. Sehingga dia datang membawa pahala yang banyak dari sholatnya, dari saumnya, dari zakatnya. Fayati wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa syafaqa dama hadza wa daraba hadza fayuti hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdiya ma alaihi ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Dia bawa pahala sholat, pahala zakat, pahala saum, akan tetapi dia datang, dia telah dalam keadaan dia telah ketika di dunia dia telah mencela orang ini, dia telah menuduh orang ini, dia telah memakan harta orang ini, dia telah menumpahkan darah orang ini, dia telah memukul orang ini. Maka diberikanlah ya orang tadi, orang-orang yang didolimi tadi dari kebaikan-kebaikannya, dan semua orang itu
menginginkan selamat dan mereka akan menuntut haknya masing-masing. Kata gibah saja, mereka nggak tahu kita bergibah. Nanti ketika di yaumil qiyamah mereka akan diberi tahu dan mereka akan menuntut. Ya, orang ini diberikan dari kebaikannya, diberikan kebaikannya, semuanya diberikan dari kebaikannya. Jika ya kebaikannya itu telah habis sebelum ya dia memenuhi semua yang menjadi kewajibannya, maka diambil dari kesalahan-kesalahan mereka, orang-orang yang didolimi oleh kita, waliyadzubillah, diambil kesalahannya kemudian dilemparkan kepadanya, ya, kemudian sumaturiha finnar, kemudian orang tersebut itu pun dilemparkan ke dalam api. Inilah muflis, muflis, orang yang bangkrut. Padahal umur kita sedikit, amal kita sedikit, dan kita tahu ya, amalan mana, kita nggak tahu amalan mana yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semuanya kita tahu ada amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini perkara yang sangat mengembirakan. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Dan tidak ada dari sisi mana kemudian kita mengatakan kita orang yang bertakwa. Ya. Maka jangan bebani, ya, jangan bebani diri ini dengan kedoliman. Ya. Qala Syafi'i rahimahullah taala, Imam Syafi'i rahimahullah taala berkata, bi'sa zad ilal ma'ad al-udwan 'alal ibad. Kata beliau, seburuk-buruk bekal ilal ma'ad, seburuk-buruk bekal kepada tempat kembali ke akhirat, al-udwan 'alal ibad, kezaliman terhadap hamba, seburuk-buruk bekal. Ya, ini buah yang pertama. Buah yang pertama dari mengenal nama Allah Ad-Dayyan, dan di sana ada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang akan menjadi hakimnya dan Allah yang akan membalasnya. Buah yang pertama apa? Itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjauhi perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Kedzaliman terhadap hamba. Mungkin ketika di dunia tatkala kita dolimi, dia tidak bisa melawan, lemah dia. Minal madlumin, minal makruhin, minal makhurin, termasuk orang yang didolimi, orang yang dianiaya, lemah dia. Tapi ingatlah, ada satu hari yang tidak ada keraguan tentang hari tersebut, bahwa Allah yang akan mengadili semuanya. Maka takutlah untuk berbuat zalim kepada hamba, sehingga kita tidak tertipu dengan kekuasaan kita tidak tertipu dengan kekuatan kita. Itu buah yang pertama. Buah yang kedua, wa min asaril iman bismi subhana ad-dayyan tasliyatul madlumin wal makhurin fi hadhihi dunya, wa dhalika bi an yuqinu bi anna hunaka yawman la raiba fihi sayuqtasu fihi ad-dayyan subhanahu minadh dhalimin. Sayuqtasu fihi ad-dayyan subhanahu minadh dhalimin wa yasfi sudural madlumin mimman dhalamahum, kama qala ta'ala, wala tahsabanallaha ghafilan amma ya'maludh dhalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhassu fihi al-absar. Surat Ibrahim ayat 42. Buah yang kedua di antara buah keimanan, mengimani nama Allah Subhanahu wa taala Ad-Dayyan, yaitu tasliyatul madlumin wal makhurin. Tasliyah, hiburan. Ya. Mengimani nama Allah Ad-Dayyan ini merupakan hiburan bagi orang-orang yang terdolimi, orang-orang lemah yang terdolimi, orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang tertindas. Seperti kaum muslimin di sebagian penjuru dunia ini, tertindas mereka. Ini hiburan.
Antum punya Rabb Ad-Dayyan yang Maha membalas. Ya. Ya, yang teraniaya di dunia ini. Hal tersebut yaitu mereka, karena mereka meyakini bahwa sesungguhnya di sana ada satu hari yang tidak diragukan tentang hari tersebut, bahwa sesungguhnya pada hari tersebut Ad-Dayyan subhanah, dia akan mengambil kisos dari orang-orang yang berbuat zalim. Dan Allah akan menyembuhkan hati orang-orang yang dizalimi, ya, dari orang-orang yang telah mendolimi mereka. Namanya terdolimi, ada perasaan tidak senang, ada unek-unek, mungkin ada dendam. Nanti pada hari tersebut Allah akan sembuhkan semuanya. Allah akan sembuhkan dengan keputusan yang maha adil, yang pasti memuaskan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 42, janganlah sekali-kali engkau menyangka kalau Allah itu ghafil, Allah itu lalai. Mereka berbuat dolim, Allah biarkan. Bukan berarti Allah lalai, tapi Allah tangguhkan. Tidak ada satu kedoliman pun kecuali semuanya tercatat. Jangan sekali-kali engkau menyangka Allah itu lalai dari perbuatan orang-orang yang dolim. Allah hanyalah mengakhirkan mereka hingga satu hari, di mana pada hari tersebut tashkhasu fihil absor, mata-mata itu terbelalak karena kengerian pada hari tersebut. Ya. Wa qad yaj'alullahu 'azza wa jalla 'uqubatahu lidh-dhalimina wa yujazihim 'ala dhulmihim wa tughyanihim fil hayatid dunya kama hasala dzalika likatsirin minadh-dhalin wa tughat wal jababirah. Terkadang Allah menjadikan hukuman bagi orang-orang yang zalim, dan Allah membalas mereka atas kedoliman mereka, atas kesewenangan-wenangan mereka di kehidupan dunia ini, sebagaimana yang terjadi kebanyakan dari orang-orang yang zalim, orang-orang yang tugot, ya, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang semena-mena. Sebagaimana sebuah hadis riwayat Hakim, ya, hadis sahih riwayat Hakim, Rasulullah bersabda, babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya al-baghyu wal uquq. Dua dosa yang akan disegerakan hukumannya di dunia, yaitu dua, al-baghyu wal uquq, kedzaliman dan kedurhakaan. Itu disegerakan sebelum nanti di akhirat. Makanya kita dapati orang-orang yang banyak berbuat zalim, orang-orang yang durhaka, terutama durhaka kepada orang tuanya, ya kehidupannya serba salah, ya, tidak berkah, banyak dikepung oleh masalah, ya, kehidupan itu di dunia sebelum nanti di akhirat. Wa idza kana Allah azza wa jalla ad-dayyan tasu lil hayawanatil ujmawat ba'diha min ba'din fa kaifa bil insanil muslim al mukram. Jika Allah azza wajal ad-dayyan, dia akan memintakan, ya, kisos dari hewan-hewan, ya, sebagian mereka atau sebagian yang lain, ya, nanti kita akan menyaksikan kisosnya hewan-hewan yang bertanduk akan ditanduk oleh yang tidak bertanduk, yang memangsa akan dimangsa, dan seterusnya. Makanya orang-orang kafir mengatakan ketika itu, ya laitani kuntu turaba, wahai seandainya kita itu menjadi tanah saja. Kalau mereka kisos setelah itu kemudian menjadi tanah, sudah aman. Nah, orang-orang kafir enggak, mereka harus merasakan siksanya api neraka selamanya. Maka menjadi tanah itu lebih baik. Ternyata jadi hewan lebih baik daripada jadi orang kafir.
Ya. Ya. Lalu bagaimana ya hewan saja ya, kedzaliman terhadap hewan saja itu akan dimintakan kisos. Lalu bagaimana kalau kedzaliman itu terjadi kepada seorang muslim yang dimuliakan? Ya. Lalu bagaimana kalau kedzaliman itu terjadi kepada seorang muslim yang dimuliakan? Tentunya lebih utama lagi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim dan Ahmad, la tu'addunnal huquqa ila ahliha hatta yuqtassu lisyatil jima'i minal qarna'i. Sungguh ya benar-benar akan ditunaikan hak-hak kepada yang berhak untuk menerimanya, sampai-sampai akan dimintakan kisos untuk kambing yang tidak bertanduk dari kambing yang bertanduk. Binatang saja ya itu betul-betul diperhatikan, pasti adil, apalagi ketika kedzaliman itu kepada seorang muslim yang dimuliakan. Ya, ini bagian dari tasliyah, hiburan bagi orang-orang yang didolimi, orang-orang yang teraniaya, yang tertindas. Ya, seandainya kita tertindas lemah di sini, ya ingat Allah itu pasti adil. Ada satu hari yang tidak diragukan tentang hari tersebut, bahwa Allah akan memutuskan dengan seadil-adilnya, dan Allah akan menyembuhkan apa yang ada di dalam dada-dada kita berupa ya, ghil ya, unek-unek ya, kemarahan kepada mereka ya. Semuanya akan terbayar dengan memuaskan. Kayak ini hiburan ya, sabar. Kemudian buah yang ketiga, tawakhul adl ma'an nas liman ibtalahu Allah azza wa jal bil hukmi bainahum au mujazatihim fid dunya, yaitu akan membuahkan ya, seseorang mengupayakan keadilan, berbuat adil bersama dengan manusia. Ini bagi orang yang Allah uji dirinya dengan hukum, orang-orang yang menetapkan hukum, maka dia akan berusaha untuk berbuat adil. Atau orang-orang yang ya diberi kewenangan untuk menghukumi manusia di dunia, karena dia punya Rabb yang maha adil. Kalau dia tidak adil, maka Allah yang akan menegakkan keadilan kepadanya. Kemudian wa isya'atul adli wal hukmi bima anzalallahu azza wa jalla bainan nas. Kemudian akan berusaha untuk menyebarkan keadilan ya, menyebarkan hukum apa yang diturunkan oleh Allah Azza di antara manusia. Li'anna hukmallah ta'ala huwal hukmul adl alladzi la yatatarraqu ilaihi dzulmun wala jahlun wala hawa. Karena hukum Allah Ta'ala adalah hukum yang adil, yang tidak dimasuki oleh kedzaliman, kejahilan maupun hawa. Berbeda dengan hukum yang lainnya, dimasuki oleh kejahilan, kedzaliman dan hawa nafsu. Tidak dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum yang adil. Wa qad daraba salafuna shalih rahimahumullahu taala arwa al-amthilah fi dzalika wa yakfina fi dzalika ma qama bihi khulafaur rasyidun min al-adli fi hukmihim wa khawfihim min Allah azza wa jalla fi dzalik. Wa min dzalika ma qama bihi Umar bin Abdul Aziz rahimallahu taala min al-adli wal khawfi min Allah azza wa jalla indama tawalla al-khilafah. Sungguh salafus saleh kita sudah memberikan, semoga Allah merahmati mereka, telah memberikan contoh-contoh yang paling baik tentang permasalahan tersebut, bagaimana bersikap adil di tengah manusia. Ini untuk para pemerintah, para hakim ya,
bagaimana mereka menegakkan keadilan di tengah manusia. Cukuplah bagi kita apa yang telah dilakukan oleh Khulafaur Rasyidun berupa keadilan di dalam hukum mereka, bagaimana rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut inilah yang mendorong dia untuk berusaha adil. Ya. Karena dia tahu dia pun nanti akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dia telah berbuat adil atau tidak. Ya. Ya. Yang di antaranya juga apa yang telah dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala berupa keadilan dan takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala beliau memangku sebagai khalifah. Dia memangku khilafah. Diceritakan dari Umar bin Dar, hadatsani Atha bin Abi Rabah, telah menceritakan kepadaku Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah mengatakan hadatsani Fatimah imra'atu Umar bin Abdul Aziz. Nah, Atha informasinya dari siapa? Dari Fatimah, istrinya Umar bin Abdul Aziz. Tatkala Fatimah datang kepada Umar bin Abdul Aziz sementara beliau di dalam musholanya, yadahu ala khadhihi, dan dalam keadaan tangannya itu di atas pipinya, dia sedang merenung. Sa'ilatan dumu'uhu, kemudian air matanya mengalir. Faqultu ya Amirul Mukminin, kata Fatimah, aku bertanya kepada wahai Amirul Mukminin, ali syai'in hadas, apa yang sudah terjadi? Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, ya Fatimah, wahai Fatimah, inni taqalladtu amra ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku menanggung beban mengurusi urusannya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanggung jawab mengurusi urusannya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa fakartu fil faqiril ja'i wal maridid dha'i wal 'aril majhudi wal madlumil maqhuri wal gharibil ma'sur wal kabir wa dhil iyal fi aqtaril ard. Fa'alimtu anna Rabbi sayas'alani anhum. Kemudian kata Umar bin Abdul Aziz, wahai Fatimah, sesungguhnya aku bertanggung jawab mengurusi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aku memikirkan tentang si fakir yang kelaparan. Aku memikirkan tentang si sakit yang terlantar. Aku memikirkan orang yang telanjang lagi dalam keadaan lemah. Aku memikirkan orang yang dizalimi lagi teraniaya. Aku memikirkan orang yang asing lagi terpenjara. Memikirkan orang-orang tua. Memikirkan orang yang memiliki banyak keluarganya, banyak yang harus dia urusi. Fi aqtaril ardi, di sisi-sisi bumi, ya, di penjuru bumi. Fa'alimtu anna Rabbi sayas'alani anhum, dan aku yakin betul bahwa Rabbku akan bertanya tentang mereka. Rabbku akan bertanya kepadaku tentang mereka. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'yatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, setiap kalian akan ditanya tentang apa yang dipimpin. Ya. Dan aku yakin bahwa Rabbku itu akan bertanya kepadaku tentang mereka, tentang si fakir yang kelaparan, tentang si sakit yang terabaikan, dan seterusnya. Wa inna khosami dunahum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa khashitu alla tusbitu li hujjatun inna husumatihi. Farahimtu nafsi fabakaitu. Dan sesungguhnya nanti yang akan
berselisih, akan berdebat denganku selain mereka, mereka akan meminta pertanggungjawaban dariku. Selain dari mereka, di antaranya yang meminta pertanggungjawaban siapa? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena aku mengurusi, bertanggung jawab akan urusan mereka. Itu yang lebih ditakutkan. Bagaimana dia akan berhadapan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta pertanggungjawabannya. Dan aku khawatir aku tidak memiliki hujjah ketika terjadi perselisihan itu. Farahimtu nafsi fabakaitu, maka aku pun merasa kasihan kepada diriku, maka aku pun menangis. Inilah orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat. Ketika memimpin, yang dia pikir yang pertama kali ini adalah amanah, tanggung jawab besar. Dia akan ditanya tentang semua itu. Bagaimana pertanggungjawaban dia terhadap seluruh apa yang dipimpinnya. Ya, makanya mereka itu takut ya untuk diberikan amanah. Dan sungguh disayangkan pada zaman sekarang ya, justru manusia berlomba untuk mendapatkan jabatan. Kalau seandainya mereka tahu ya bagaimana beratnya jabatan tersebut. Lihat bagaimana Umar bin Abdul Aziz. Ya, dia sangat ketakutan, padahal dia terkenal orangnya adil, tapi takut ketika harus berhadapan dengan ad-dayyan, pertanggungjawaban semua atas kepemimpinannya di hadapan al-hakim al-mujazi. Ya, jangankan untuk bertanggung jawab dengan masyarakatnya, mempertanggungjawabkan diri sendiri saja itu sudah berat. Ya. Kemudian buah yang keempat, buah yang terakhir, aridho bihukmillahil ta'ala, ridho dengan hukum Allah Ta'ala. Karena hukum ini datangnya dari Al-Alim yang maha mengetahui, Al-Hakim yang maha meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, Ad-Dayyan yang maha menghakimi dengan seadil-adilnya. Ya. Baik hukum syar'i, hukum qadari maupun hukum jazai. Hukum syar'i, semua syariat Allah ini ya, semua yang maslahat bagi kita di dunia, di barzah dan di akhirat ya Allah perintahkan itu. Dan apapun yang memudaratkan kita di dunia, di barzah dan di akhirat, maka Allah larang itu. Karena datang dari Al-Alim, Al-Hakim ya. Maka semakin banyak perintah dan larangan kepada kita, maka hakikatnya itu adalah rahmat, kebaikan-kebaikan untuk kita ya. Begitu juga ridha dengan hukum qadari, hukum takdir. Ya. Apalagi ya, dengan syarat dia seorang mukmin. Tidaklah Allah mentakdirkan bagi seorang mukmin satu ketentuan kecuali yang terbaik untuknya. Tapi syaratnya dia mukmin. Kalau sangat cinta kepadanya, melebihi orang tuanya kepada dirinya. Orang tuanya saja pasti memilihkan yang terbaik, apalagi Allah Subhanahu wa taala pasti dipilihkan yang terbaik. Cuma terkadang kita tidak tahu hikmah di balik semua itu. Termasuk sakit, musibah yang menimpa seorang mukmin itu datangnya dari Al-Alim, Ar-Rahman, Ar-Rahim ya, yang maha sayang kepadanya. Nanti setelah ini kita akan bahas At-Tabib di antaranya. Dia lebih tahu tentang penyakit-penyakit kita. Dan penyakit jasmani itu seringkali menjadi obat bagi penyakit hati. Dan penyakit hati lebih berbahaya. Penyakit jasmani kita tidak dapat pengobatan, paling mati. Tapi penyakit hati ini berkaitan dengan siksa api neraka. Dan kita nggak tahu apakah penyakitnya itu ringan atau berat. Kalau berat ya bisa menyebabkan seseorang selamanya di dalam neraka, waliyadzubillah. Kalau penyakitnya itu berupa kekufuran, ya.
Makanya seringkali penyakit yang Allah timpakan berupa penyakit badan itu karena kasih sayang Allah Ta'ala. Allah hendak menyembuhkan apa yang ada di dalam hatinya. Seringkali berapa banyak orang yang tadinya merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dia sehat, kaya raya, punya banyak anak buah, gak butuh kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah hendak menyembuhkan apa yang ada di dalam hatinya berupa ujub, kesombongan, kekufuran dan lain sebagainya. Di antaranya dengan Allah timpakan musibah, Allah timpakan penyakit. Baru setelah dia terkena penyakit, merasa lemah, sadarlah betapa dia itu lemah, betapa dia butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cerita, ya, itu ada orang itu dia sudah mendapatkan musibah yang banyak, ya, bahkan seringkali hampir mati, tapi tetap terus dia berada di jalan yang tidak benar. Ternyata ketika Allah timpakan, ya, musibah itu kepada anaknya, anak yang sangat dia cintai, Allah timpakan kepadanya penyakit yang berat. Ketika itulah luluh. Ketika menimpa dirinya mau banel. Tapi ketika penyakit itu, ketika Allah coba, yang dicoba adalah Allah timpakan penyakit kepada anak yang sangat dia cintai. Luluh hatinya. Kembali dia kepada Allah. Dia menyadari semua kesalahan, menyadari semua kesombongannya. Lihat bagaimana penyakit, musibah yang yang zahir ini menyembuhkan sesuatu yang batin. Alhamdulillah, sampai akhirnya dia kemudian kembali, betul-betul kembali. Dan mudah-mudahan, ya, beliau sudah meninggal, mudah-mudahan husnul khotimah. Ya, maka, ya, senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir apapun yang menimpa kita itu sesungguhnya adalah datang dari yang Maha mengetahui kita, datang dari yang Maha mencintai kita, lebih cinta kepada kita melebihi orang tua kita. Cuman asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum, bisa jadi engkau membenci sesuatu pada itu adalah yang terbaik untukmu. Di antaranya apa? Musibah. Ya. Kemudian juga ridha dengan hukum jazai, balasan. Karena tidak ada yang menentukan balasan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkehendak untuk meletakkan balasan-balasan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Contoh seperti sholat di Masjidil Haram, 10.000 sholat di masjid yang lain. Bagaimana ini? Gak usah ditanya, itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah yang berhak untuk menentukan balasan. Ya, itulah buah-buah dari mengimani nama Allah Ad-Dayyan, yang maha menundukkan dengan hukum-hukumnya, yang maha menghukumi, yang maha memutuskan hukum, Al-Hakim, Al-Qadi. Juga maknanya adalah Al-Mujazi, yang maha membalas dengan seadil-adilnya. Ya, itulah yang bisa sampaikan terkait dengan nama Allah Ad-Dayyan. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan, silakan. Nah, terkait tadi yang musibah menimpa anak, apakah orang tuanya memperoleh pahala dengan ridhonya terhadap musibah itu kepada anak? Tentu saja. Itu kan bala itu tidak hanya menimpa dirinya tapi termasuk kepada keluarganya. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari, riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hadis hasan sahih. Rasulullah SAW bersabda, la yazalu bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha laisa alaihi khati'ah. Jadi bala itu akan senantiasa menimpa kepada seorang mukmin dan mukminat. Semakin tinggi keimanannya maka bala itu semakin berat. Makanya asyadul bala lil anbiya, bala terberat kepada siapa? Para nabi. Padahal mereka orang-orang yang Allah cintai, tapi Allah timpakan yang lebih berat. Kenapa? Untuk meninggikan derajatnya, untuk menunjukkan bagaimana benarnya mereka. Allah hendak memberikan kebaikan yang sangat banyak kepada mereka dengan bala tersebut. Yang menimpa kepada dirinya, menimpa kepada anaknya, keturunannya, menimpa kepada hartanya.
sampai dia bertemu dengan Allah tanpa membawa kesalahan. Artinya Allah hendak membersihkan dosa-dosanya di dunia, dan pembersihan di dunia itu adalah pembersihan yang lebih ringan. Makanya Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin beliau mengatakan kalau Allah cinta kepada seseorang, Allah akan sucikan dia dengan 3 sungai. Ini sudah sering kita bahas ya. Sungai pertama sungai tobat. Atai minadan mi kamaladan balah, orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang nggak punya dosa. Tapi jarang yang tobat itu semaksimal seperti ini. Sempurna, taubatan nasuha. Dia tinggalkan semua kemaksiatan, betul-betul dia fokus. Ini jarang. Terkadang dia tobat tapi dosanya masih banyak. Kalau Allah cinta kepada dia, Allah berikan kepada dia taufik untuk dimudahkan melakukan kebaikan-kebaikan. Al-hasanatu yudhibna sayyi'at, kebaikan-kebaikan menghilangkan keburukan. Diberikan semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk beramal soleh. Tapi seringkali kita malas untuk beramal soleh. Dosa kita masih banyak. Bagaimana caranya? Allah sucikan dia dengan sungai musibah. Musibah itu hakikatnya untuk membersihkan dosa-dosa kita di dunia. Kalau Allah cinta kepadanya, makanya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, mayusibul muslim minasabin wala wasabin wala hamin wala hazanin wala adha wala ghamin hatta syawqati yushaquha illa ghafarallahu biha min khatayahu. Tidaklah menimpa seorang muslim berupa nasab, kecapean, kelelahan yang dia rasakan, kepenatan yang dia rasakan, wala wasabin, ya, penyakit, penderitaan yang dia rasakan, wala hazanin, kesedihan yang dia rasakan, wala adha, gangguan orang lain kepada dirinya, wala ghamin, kebingungan yang dia rasakan, ya, kesedihan, kebingungan yang dia rasakan, hatta syawqati yushaquha ila ghafarallahu biha min khatayahu, sampai duri saja yang menusuk kepadanya, kecuali semuanya itu menggugurkan dosa. Itu dibalik musibah sesungguhnya Allah sedang mencintai seseorang, ya. Kemudian jika Allah tidak mencintainya, maka Allah hanya akan bersihkan dia di sungai neraka jahanam. Di dunia dia Allah berikan apapun yang dia inginkan, Allah berikan, meskipun dia senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istidraj, agar supaya hisabnya lebih berat, dan tidaklah dia dibersihkan dari dosa kecuali di sungai neraka jahanam. Ini paling berat, kita nggak bisa sabar. Sedetik saja di neraka kita tidak akan sabar, ngeri, ya. Maka ini hiburan, ya, bagi orang-orang yang sedang diuji, bahwa ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara bentuk, ya, nama Allah Al-Latif. Al-Latif itu memiliki sifat lutfun. Lutfun itu adalah rahmat yang khusus. Jadi lutfun itu adalah rahmat yang khusus, rahmat yang Allah berikan kepada seseorang saking lembutnya tidak disadari, bahkan seringkali dibenci, seperti musibah. Allah sebetulnya sedang memberikan rahmat yang berlimpah kepada dia, tapi saking lembutnya dia membencinya. Sedikit orang yang kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang mengenal nama Allah Al-Latif kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Di balik semua itu ada pengampunan dosa. Allah hendak mengangkat derajatnya. Allah hendak lebih mendengar doanya. Wa may yujibul mudhara idza da'ah. Siapa yang kemudian mengijabah orang yang kepepet tatkala dia berdoa. Orang yang sedang tertimpa musibah, doanya itu mustajab. Allah berikan kesempatan bagi dia untuk banyak berdoa. Ini kesempatan yang tidak Allah berikan kepada yang lain, yang dengannya Allah hendak memberikan pahala kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanyalah Allah sempurnakan pahala sabar itu tanpa hitung-hitungan. Saking Allah cintanya dengan amalan ini, amalan hati berupa sabar. Nah, orang yang tertimpa musibah itu dia bisa jadi panen kesabaran, pahala kesabaran setiap detiknya. Setiap detiknya dia terus memanen kesabaran yang itu tidak didapatkan oleh orang-orang selainnya. Maka senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih sayang kepada kita melebihi orang tua kita. Inilah kunci kebahagiaan. Ini kunci kebahagiaan. Antum yakini ada yang sangat sayang kepada kita, Rabbul Alamin. Kasih sayangnya laisa kamitslihi syai', tidak ada satu pun yang semisal dengannya. Kasih sayang yang spesial. Bahkan dialah yang telah menciptakan orang-orang yang sayang kepada kita. Dia yang meletakkan kasih sayang di hatinya untuk sayang kepada kita. Kalau bukan dia yang meletakkan, siapa yang kemudian
ada orang yang sayang kepada kita begitu sehingga nggak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali dengan masyiah Allah, dengan khalqullah, termasuk sesuatu yang batin, kasih sayang. Nah, karena ada yang sayang kepada kita kalau bukan Allah yang meletakkannya. Ya. Maka itu membuat kita senantiasa bahagia. Ya. Maka kita ridho dengan hukum Allah yang syar'i, hukum Allah yang qadari, maupun hukum Allah yang sifatnya jazai. Ya, termasuk itu ya, orang tuanya ketika anaknya tertimpa musibah, selain anaknya yang ketika dia sabar dia dapat pahala, juga orang tuanya. Karena ketika itu dia diuji dengan kesedihan kan, sedih lihat anaknya diuji, itu sedih. Tapi kalau dia senantiasa husnudzon kepada Allah, dan Allah Ta'ala berfirman, ana inda dzanni abdi bi, aku mengikuti persangkaan hambaku kepadaku. In khairun fa khairun, jika persangkaannya baik maka baik akan didapat. Fala yadunnu billah illa khair, janganlah seseorang itu berprasangka kepada Allah kecuali kebaikan. Dan kalau kita suudzon kepada Allah, hakikatnya kita telah mensifati Allah dengan sifat kekurangan. Allah Maha sempurna. Ya. Senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi ya ya, tapi ingat ya, jangan sampai kemudian jadi terlena. Oh, ini karena saya sudah soleh makanya saya diuji. Bukan, tetap meskipun kita berada di atas sudah baik, tetap kita yakin kita banyak dosa. Maka yang pertama harus dilakukan apa? Mohon ampun. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin kita banyak dosa. Tapi ya, untuk kita bisa bersabar, yakinlah di balik musibah ini ada lutfun minallah, rahmat Allah yang lembut sekali, sampai Allah limpahkan kepada kita itu dengan cara yang tidak dirasakan. Terkadang dengan sesuatu yang kita benci, padahal sesungguhnya Allah sedang melimpahkan kebaikannya kepada kita. Ya. Maka sebetulnya tidak ada yang paling menggembirakan hati kecuali mengingat Rabb-nya. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub, tenang, gembira. Tapi kalau antum paham, makanya zikir itu yang sempurna apa? Bil lisan wa bil qalb. Bukan hanya di lisan saja. Di lisan saja mungkin dapat ketenangan mungkin, tapi tidak akan sehebat ketika dia mengucapkan sesuatu yang dia ikuti dengan hatinya, menghadirkan makna-maknanya. Itu yang buat hati tenang. Ya, ada lagi? Ya. Iya, itu tadi, apakah kita membedakannya ya? Apakah itu adalah ujian atau adab? Ya, kita introspeksi diri kita di atas ketaatan atau tidak. Tapi tetap meskipun kita berada di atas ketaatan, maka tetap mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin dosa kita itu banyak. Sementara amalan kita belum tentu diterima. Dosa namanya tapi kebaikannya diterima atau tidak, ini perkara yang tanda tanya. Maka tetap kita jangan sampai tertipu. Tetap kita cepat mohon ampun. Ma asaba bi musibatin ma asaba bi musibatin fabima kasabat aydinas fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah satu musibah yang menimpa kecuali itu disebabkan tangan-tangan kalian, perbuatan kalian, dan Allah mengampuni sebagian besar dari dosa-dosa dengan musibah tersebut. Artinya ya, kita boleh membedakan ini musibah atau bala, tapi tetap yang harus dilakukan adalah tetap memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita GR ya. Oh, ini saya sudah soleh nih, kayaknya ini ujian. Tenang saja. Enggak, seorang hamba itu bainal khauf war raja, bainal khauf war raja. Iya, di balik musibah itu ada lutfun minallah, tapi di sana ada takut juga, khawatir kalau ini terjadi ini karena dosa-dosa kita. Karena taubat kita belum sempurna.
kita masih banyak kesalahan, maka kita cepat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak ya. Jadi kita di antara bainul khauf war raja, antara berharap dan takut. Ya, ada lagi? Ya. Nah, jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga yang sedikit ini dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang semoga dengannya pula kita diampuni dosa-dosa kita. Naktafi bihadzal qadar, astaghfirukum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.